Di tengah isu usulan penggunaan hak angket untuk penyelidikan dugaan kecurangan pemilihan umum 2024, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja justru mengeluarkan statement yang menuai pro dan kontra. Rahmat Bagja menyatakan tidak ada yang namanya kecurangan pada pemilu, yang ada hanyalah pelanggaran. Saat ini telah bergabung bersama kami Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir. Selamat sore Bapak-bapak semua. Sore, Pak. Sore, Assalamualaikum Pak Bagja. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Mas. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Bagja dulu. Pak Bagja, jadi Bapak bilang ini tidak ada yang namanya kecurangan pada pemilu. Yang ada hanyalah pelanggaran. Ini maksudnya apa sih, Pak? Pertama, nomenklatur undang-undang adalah pelanggaran. Coba dicari apakah ada kecurangan apa tidak di undang-undang. Jadi Badan Pengawas Pemilu pasti berdasarkan peraturan perundang-undangan ketika kita mengungkapkan hal apapun yang terkait dengan permasalahan pemilu, misalnya pelanggaran terbagi atas berapa, ada 4 kategori misalnya. Kemudian nomenklatur kecurangan ini nggak ada dalam Undang-Undang 7, tidak dikenal ke kecurangan pemilu. Jadi kami meluruskan ya, kalau kemudian perspektif Ini masyarakat. perbedaan hanya kata atau maknanya, Pak? Pertama, pelanggaran bukan hanya kata dan makna, tapi dalam undang-undang demikian. Jadi buktikan saja nanti pelanggaran yang masuk, kemudian kita akan lihat setelah kita lanjuti, kita kaji, dan pasti ya kami menurut undang-undang itu wajib menindaklanjuti tiap laporan atau temuan yang didapatkan. Begitu Mbak, jadi nggak kita berdebat masalah curang. Kalau masyarakat kemudian kami tidak bisa mengontrol juga masyarakat bahwa bagaimana hal kecurangan enggak, tapi ketika Bawaslu ada curang apa tidak, pertanyaannya ada pelanggaran apa tidak. Gitu. Jadi hanya pemilihannya saja pelanggaran, bukannya kecurangan gitu ya, Pak? Ya, dalam undang-undang tidak ada kecurangan, Mbak. Dalam undang-undang adanya pelanggaran. Coba dicari nomenklatur kecurangan dalam undang-undang, nggak ada, Mbak. Oke, kalau gitu sekarang saya tanyakan ke tim yang rencananya ini juga akan mendukung menggulirkan hak angket, Mas atau Pak Arief ya. Pak Arief, ini kan tim 01, baik 0 juga 03 ini mengeluarkan hak angket karena adanya dugaan kecurangan pemilu. Tapi satu sisi tadi Pak Bagja juga Ketua Bawaslu sudah menyatakan tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada hanya pelanggaran. Jadi ini akan diubah makna atau apa yang dilihatnya? Pak Ari dari pernyataan Pak Bagja. Terima kasih Mbak. Jadi kita lihat begini, secara etimologi dalam Kamus Bahasa Indonesia itu curang itu berarti tidak jujur, tidak adil, culas. Sedangkan melanggar itu hanya bertentangan atau bertabrakan dengan peraturan yang dibuat. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bagja tadi? Apakah Undang-Undang Pemilu mengenal istilah kecurangan? Memang kita memahami satu undang-undang harus komprehensif, melihat dari keseluruhan dan makna filosofis daripada suatu undang-undang tersebut. Jadi jangan lihat satu pasal tanpa melihat pasal-pasal yang lainnya. Mungkin Pak Bagja belum sempat buka penjelasan pasal 286 ayat 3. Ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, dan sudah terstruktur. Ya, pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik itu aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara. Nah, seperti Pak Bagja ini kan aparat penyelenggara. Jadi kalau misalnya ini Pak Bagja nih nggak berlaku adil, nggak berlaku melanggar wewenang dan tugasnya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai kecurangan gitu. Pelanggaran, Mas, tetap dalam pelanggaran itu nanti hasil dari penjelasannya. Kecurangan itu apa? Nah, itu enggak. Misalnya kita dalam undang-undang dalam batang tubuh tidak ada namanya kecurangan. Tapi kalau kemudian ya masyarakat, teman-teman itu tidak ada masalah dengan itu. Iya. Tapi kami kemudian apa yang disampaikan Pak Bagja ini kan mendapat tanggapan yang positif sekali dari paslon tertentu. Kan belum pagi-pagi sudah ada paslon 02 dengan setuju mengatakan bahwa itu tidak ada kecurangan. Tidak ada kecurangan. Jadi mereka mengartikan bahwa pemilu 2024 ini tidak ada kecurangan jadinya. Nah, jadi memang agak harus hati-hati karena makna yang disampaikan oleh Pak Bagja ini mengesankan bahwa seakan-akan ada misi yang ingin disampaikan oleh kepentingan paslon tertentu, itu yang menjadi berbahaya. Jadi sebenarnya Mas Ari kalau ngelihatnya ini lebih pada kecurangan atau pelanggarannya nih? Sebelum saya nanya ke Pak Bagja nih, yang dilihat saat ini teman-teman mengumpulkan lebih banyak kecurangannya atau pelanggarannya?
Kalau kami dari awal, jauh sebelum terlaksananya pencoblosan, sudah banyak terjadi kecurangan. Karena tadi yang saya katakan, makna terstruktur itu, bagaimana dari aparat penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, aparat pemerintah dari presiden sampai Oke. kepala desa, itu secara terstruktur. Oke, jadi itu Sehingga namanya kecurangan ya, kalau itulah dikatakan Mas kecurangan. Ari dan teman-teman ya. Ya, betul. Pak Bagja itu kata kecurangan. Pertama, Mbak, nanti masuk ke pelanggaran administrasi terstruktur dan sistematis masif di Bawaslu ya. Kalau di MK pelanggaran terstruktur sistematis dan masif. Ini agak berbeda pembahasan ini. Namun ya, kita akan lihat misalnya apa yang dilakukan. Ada command responsibility, ada perintah tertulis, ada kemudian terbukti pidananya. Itu yang harus dibuktikan dalam pelanggaran terstruktur sistematis dan masif ya. Kalau seperti itu, sampai dengan saat ini ya, pelanggaran terstruktur sistematif itu tidak ada, ya, Mbak. Jadi Itu temuan dari Bawaslu sendiri, Pak? ya sampai sekarang belum ada, bukan Belum ada kemudian laporan atau temuan? laporan sampai sekarang belum ada, temuan juga demikian. Gitu Mbak. Jadi kalau kan saya bilang belum ada ya, bukan tidak ada. Hati-hati statementnya. Oke, belum Kemudian ada kalau ya Pak Bagja? Iya, belum ada. Kemudian ada tentang pengarahan kepala desa misalnya. Apakah kemudian ada perintah, ada kemudian yang harus dibuktikan kan namanya alat bukti kan harus precise. Ada dan bagaimana, dan ada siapa yang memerintahkan. Aparat negara, siapa aparat negaranya, buktinya seperti apa, bagaimana pembuktiannya. Oke. Nah, Tapi masalahnya itu pernyataan Pak Bagja ini kemudian muncul di tengah-tengah juga hangat ya. Pengguliran hak angket yang saat ini disuarakan 01 dan 03. Apa nggak resah Pak Bagja? loh, kami tidak pada mengomentari masalah hak angket dan lain. Itu dalam Undang-Undang MD3, Mbak. Dalam Undang-Undang Dasar dan Bawaslu ya tidak pada kewenangannya. Kita juga harus bicara itu. Tidak bicara kewenangannya di sini. Jadi kami ya dalam melakukan statement dan lain-lain juga harus memperhatikan misalnya ada nggak kecurangan? Ntar dulu kecurangan, kalau bahasa kecurangan bahaya ini. Nah, kita masih bilang ada 4 kategori pelanggaran. Pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan juga pelanggaran hukum lainnya. Nah, nanti tadi Mas Ari tadi sudah sampaikan ada di penjelasan misalnya. Nah, kecurangan itu apa yang dibuktikan? Ada kemudian terstrukturnya seperti apa? Nah, itu harus dijelaskan. Ya. Dan itu pembuktiannya itu harus clear, precise. Jadi nggak boleh ada misalnya dalam pelanggaran administrasi TSM di Bawaslu, kalau nggak salah Bawaslu nomor 7 atau nomor 8 ya tentang pelanggaran administrasi TSM. Itu misalnya ada kuantifikasinya 80%. Oke, ya. baik. Kalau gitu sebentar Pak Bagja, saya mau tanya ke Pak Ari dulu. Pak Ari, kemudian 50%, dari 50%. Oke. 50%, Mbak. Oke, kemudian ada yang merasa ini nggak mempertanyakan dari tim misalnya dengan pernyataan ini, atau sebenarnya tetap jalan aja nih tim mengumpulkan bukti-bukti kecurangan maupun pelanggaran dugaan. Nah, kita juga tidak tahu nih konteksnya Pak Bagja membahas ini apa nih, apa kaitan dengan adanya mau ada hak angket sehingga Pak Bagja menggulirkan opini seperti ini ya. Karena begini, dalam konteks itu sebetulnya tidak penting kita mendikotomikan istilah pelanggaran dan kecurangan secara kontekstual ya. Sebab secara substantif, setiap pelanggaran memang belum tentu dimaknai sebagai kecurangan. Kalau itu dilakukan tanpa unsur kesengajaan. Misalnya contoh lambat buka kotak, kecepatan melaksanakan segala macam itu ya. Tetapi kalau setiap kecurangan sudah pasti ada pelanggarannya. Nah, kita khawatir nih statementnya Pak Bagja yang menyatakan Undang-Undang Pemilu tidak mengenal istilah kecurangan, seolah ingin menarasikan bahwa tidak terjadi kecurangan dalam pemilu 2024. Ini bahaya nih. Jadi belum tadi kata Pak Bagja kan belum ditemukan. Ini kan saya katakan seolah-olah jadinya. Sebab faktanya itu sudah terjadi. Bahkan diduga terjadi tidak hanya secara terstruktur, tapi juga secara sistematis dan masif. Nah, saya sarankan sebaiknya tugasnya Pak Bagja ya, Bawaslu,
fokus kembalilah pada tugas dan wewenangnya. Jangan terkesan sebagai juru bicara paslon tertentu jadinya nanti. Bawaslu ini sebagai lembaga penyelenggara pemilu Bentar, ada tanggapan dulu Pak Bagja. penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dia bertanggung jawab tidak hanya kepada pemerintah, tapi kepada masyarakat seluruh Indonesia, kepada seluruh rakyat, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya saat ini, tapi juga saat yang akan datang. Baik. Jadi kalau tadi Pak Bagja mengatakan, cek dulu, bukti dulu, kami laporannya sudah sangat banyak Pak Bagja. Di seluruh daerah laporan kami sudah kami masukkan. Sekarang tinggal tugasnya Pak Bagja dan kawan-kawan memfollow upin laporan itu. Karena ini sudah kasat mata, misalnya penggerakan kepala desa. Oke. Pak Bagja juga sudah merasakan itu pasti. Pak Ari, sebentar saya mau Kalau kasih tidak ditanggapin, susah kita. tanggapan. Waktu ke Pak Bagja, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Yang jelas merasakan dengan membuktikan itu berbeda, Pak Ari. Pak Ari advokat pasti mengerti tentang itu. Kita akan terkait dengan alat bukti, pembuktian, kualifikasi laporan, kualifikasi temuan, dan lain-lain. Kalau misalnya kami juga tidak kemudian ya, kan tanyakan oleh wartawan, bukan kemudian saya punya statement sendiri Pak Ari, tidak. Berapa kecurangan loh? Di kami tidak ada, yang ada pelanggaran. Apakah ada kemudian curang? Ya dibuktikan saja pelanggarannya. Kemudian kita akan usut juga. Tentu juga ada kasus yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Ada 1.000 laporan, ada 380 temuan seluruh Indonesia. Ada kemudian pada saat pengundian hitung ditangkap politik uang dan lain-lain. Bukan kemudian Tapi laporannya udah diterima belum sih Pak Bagja? Itu tadi katanya dari tim Amin ini sudah ada masuk laporan. Tim Amin ada laporan sebelum pemungutan suara juga sudah ada, pemungutan dan sebelum penghitung juga sudah ada. Dan juga sudah tidak lanjuti, ada yang tidak memenuhi syarat formil material, ada yang tidak memenuhi syarat formil material, saya harus cek lagi ya. Nah makanya tolong dijelaskan, mestinya setiap laporan kita sudah dijelaskan, sudah ada status laporan. Tidak ada, kami tidak menerima Pak Bagja, kami tidak menerima penjelasan dari pihak Bawaslu, ini masalahnya apa? Kalau tidak memenuhi syarat material, material yang mana? Formil yang mana? Supaya kita bisa fair, sehingga perjalanan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya yang bersikap itu tadi. Pak Ari, saya jadi penyelenggara semenjak tahun 2019 dan itu yang terjadi dari tahun 2019. Iya, kalau cara berpikirnya Bawaslu kita seperti ini, bukan kita membuat laporan itu gudang pun dengan berpikir nggak memenuhi unsur, nggak dijelaskan memenuhi syaratnya apa. Oke, jadi saat ini Timnas Amin menunggu ya untuk laporan yang sudah diterima kemudian diproses dari Bawaslu gitu ya, singkat ya? Iya, singkatnya saja misalnya contoh kasus kecil aja ya. Waktu kami melaporkan tentang yang kasusnya Gibran ya. Baik. Itu di Bawaslu kan tidak diterima, tidak proses, kan tidak memenuhi syarat. Yang lucunya di DKI malah memutuskan sebaliknya. Baik. Jadi kan artinya nggak diperiksa itu perkara. Salah. Anda salah ini. Ini bahaya sudah keterangan Anda ini. Enggak, keterangan Anda ini yang bahaya. Advokat yang seperti itu, lihat keterangannya. Jelaskan yang salahnya yang mana Pak Bagja. Pertama, tidak memenuhi syarat material formil dalam pidana. Kemudian ditindaklanjuti surat Bawaslu RI kepada teman-teman DKI untuk melakukan penelusuran. Bukan kemudian berhenti kasusnya. Jangan kemudian digoreng seperti itu, sudah dijelaskan kok dalam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga. Mohon maaf Bapak-bapak, kami harus potong karena waktunya sudah habis. Untuk diskusi kali ini. Kan sudah disebutkan di situ. Makanya kalau Bawaslu sudah menjadi juru bicara seperti ini paslon tertentu, ini yang lebih bahaya. Oke, mohon maaf. Hati-hati. Anda yang harus hati-hati. Enggak, hati-hati. Anda bilang saya hati-hati. Kalau Anda mengatakan tentang Pak Bagja, Pak Ari, kami harus sudahi perbincangan sore hari ini. Masalah belum selesai. Kita masih bisa ke MK, masih bisa masalah bukan pelanggaran. Laksanakan aja tugas Anda sebagai Bawaslu. Betul melaksanakan. Pelanggaran sudah ditindaklanjuti ya dengan jujur. Baik, diharapkan laporan diterima kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu ya, oleh Pak Ari dan kawan-kawan, oleh Pak Bagja juga kemudian bisa menindaklanjuti. Terima kasih Ketua Bawaslu Pak Rahmat Bagja dan Pak Ari Yusuf Amir, Ketua Tim Hukum Nasional Amin sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Saya selalu semuanya Bapak-bapak.